Welcome back IoT or apa? IT Home. Oke. Harus diingetin terus ya. Maklum. Usia. Anak-anak, sampai ketemu lagi dengan kita di sesi yang berikutnya. Sesi ketiga, betul. Tidak terasa sudah 20 menit Pak Andi kita bicara Pak Heru. Nah, di sesi ketiga ini mungkin ini inti dari pertemuan kita yang pertama, akan menjelaskan mengenai produk atau jasa atau yang tadi sampaikan Pak Andi, prototype. Kira-kira prototype seperti apa yang akan diajarkan dan apa yang akan dibuat, mungkin begitu ya. Mangga Pak Andi. Oke. Jadi kita gini lah, untuk menentukan apa yang akan kita buat, pertama kita yang kemarin kita sudah bahas bahwa based on problem. Ya. Sekarang kita lihat di sekitar sekolah kita, masalah yang klasikal itu apa sih? Ya. Ya kan? Absen misalkan kan, nilai dan lain sebagainya. Nilai agak susah memantau ya. Gitu kan. Nilai kehadiran itu ya. Artinya gimana kalau kita buat satu alat yang nantinya alat tersebut bisa terintegrasi satu sama lain. Ya kalau ini bisa berjalan, alhamdulillah bisa jadi pionir mungkin dan bisa berkesinambungan dengan yang lainnya. Jadi anggaplah kita ambil satu absen lah. Ya kalau kita ambil satu absen, kalau saya lihat di SMK 4 kan ada absen fingerprint. Ya, terkadang kalau saya perhatikan terjadi antrian terus hanya menggunakan jari, itu sudah bagus. Cuman mungkin saya nggak tahu pengembangan dari fingerprint itu sampai sejauh mana gitu kan. Mungkin apakah juga hanya disimpan di mesinnya saja, apakah terintegrasi dengan yang lain. Orang tua di rumah misalkan ngecek Pak Andre. Gitu kan. Nah cuman alangkah lebih indahnya kalau misalkan fingerprint itu tergantikan oleh karya anak kita loh Pak. Iya. Gitu kan lebih cakep kan? Cantik gitu kan? Cantik banget. Gitu kan kayak Bu. Dan anak pun bangga. Iya, kayak Bu Yunita cantik gitu. Ntar ada di AIJ kelas 11. AIJ TLJ kelas 11. Nah, jadi konsepnya gini kalau gitu. Jadi kita buat satu alat, anggaplah ini ada satu alat. Gambaran ya, nanti coba Anda search, Anda cari. Jadi informasi itu nggak cuma dari Bapak Ibu Guru, nggak cuma dari saya, Pak Haji, Pak Heru. Anda harus search, kayak apa sih RFID, absensi berbasis RFID yang ber-IoT, gitu, IoT Internet of Things. Artinya si alat ini terkoneksi dengan internet, gitu kan. Untungnya, mudahnya kita cuma ke bagian make this product, gitu kan. Ya. Untungnya kita cuma ke bagian make this product. Iya. Ini area kita. Belakang konten atau apapun itu. Another area. Kalau misalkan Anda bisa collect dengan anak-anak RPL, luar biasa. Kita front desk-nya dari depan ini, RPL, back desk-nya gitu kan, back office-nya dia gitu maksud saya. Oke, gambarannya gini Ji. Ini contoh, ini gambaran ya. Silakan nanti Anda kembangkan sendiri ya gitu. Jadi ada satu alat nanti, lalu alat itu maaf, saya contoh ya, saya nggak punya, anggaplah ini. Jadi ada satu alat, ini layar monitornya. Jadi alat itu nanti si kartu siswa nih, ini gambarnya kartu siswa di sini, kartu siswa, pagi-pagi tuh. Nama Hairul Saleh, present hari ini, udah masuk. Dan ini data ini terkirim langsung ke server, otomatis langsung. Misalkan anak RPL bikin SIM sekolah, sudah. Mereka yang mengolah di sana. Nah, kita mah cuma tugasnya kebetulan hanya bikin ini saja, gitu. Cuman si data yang masuk ke sini mau ngapa-ngapain, tugas anak RPL. Tapi dengan catatan, dalam artian gini loh, bukan artian itu tugasnya RPL. Lu nggak tahu, bukan yang gua nggak harus tahu. You harus tahu. You harus tahu. Siklus datanya lari kemana, gitu kan? Makanya belajar jaringan, belajar misalkan mungkin di kelas 11, 12 ada belajar database mungkin. Ya. Database 12 ya. 12 ya, di kelas 11. Kelas 11 ada mungkin ya itu. Ya. Nah, jadi si alat ini kita tap, udah. Nanti pengembangan alat ini ya banyak, luas. Kartu ini mau jadi apa terserah. Misalkan ntar, pengembangan tahun depan, pengembangan oleh Anda senang dengan produk ini.
Jadikan misalkan kalau mau pakai motor kita buat pagar otomatis, parkir otomatis dan seterusnya. Tapi yang sekarang jangka pendeknya kita buat alat sederhana saja dulu, ya. Absensi RFID berbasis air, ya. Ya kalau dihitung-hitung mungkin alatnya sih ya sederhana sekali, ya. Betul. Nah itu gambaran global, ya. Itu gambarannya seperti itu. Baik. Prototipe yang ditawarkan mungkin yang akan kita bangun ya. Kita bangun itu seperti itu. Kalau anak-anak pencinta drakor, contoh sederhananya gini lah, kalau pencinta drakor itu setiap orang tuh masuk ke rumah itu otomatis nyala kan. Masuk ke ruangan ini nyala, nanti keluar lagi ruangan itu mati, masuk ruangan ini nyala, masuk ke rumah juga sudah serba otomatis ya, seperti itulah. Nah, cuma kita mengambil, kalau kita pelajari semua itu, hari kira hanya sampai. Nah, akhirnya tadi Bapak Andi mengambil salah satu sajalah tadi dengan absensi. Ya kalau walaupun memang nanti tidak terbatas juga, Pak Andi juga welcome, Pak Heru welcome, kita welcome. Pak, saya ingin mengembangkan yang kan boleh saja Pak Andi, boleh saja, silahkan. Nah itu. Baik, itu yang disampaikan tadi bahwa prototipe yang nanti kita akan bangun adalah absensi berbasis ayo. Betul. Sepakat ya anak-anak, itu nanti akan kita buat, kita bangun. Berarti tugas mereka sekarang di rumah adalah searching ini ya, cari informasi, browsing informasi ya. Saya berharap anak-anak di rumah nanti, kan tadi sampaikan Pak Andri, Pak Heru, bahwa belajar itu tidak hanya kami ya, kami hanya sebagai motivasi saja, motivator. Nanti ke depannya silakan browsing, jangan diam saja, pandemi lain sarewe di bumi ngegedekan awak gitu. Tapi manfaat itu kayak teman saya tuh. Ya temennya ya. Tapi kan dia mah sekarang jadi fitness. Mirip kaprok saya. Jadi teman anak-anak di rumah tolong browsing ya, cari tahu lah gitu. Dari mana silakan saja, sumbernya banyak sekali. Cari tahu materi yang akan diberikan nanti ke depannya. Seperti itu. Lalu saya kira cukup ya. Tinggal sekarang kita melihat feedback atau timbal baliknya dari anak-anak ke kita, ke kami, bahwa kalian tuh tidak hanya sebatas, bisa saja kan terjadi tidak diperhatikan gitu obrolan kita, walaupun kita seperti bercanda begini santai, tapi santai serius, ini sudah masuk materi begitu. Jadi nanti diminta bentuk feedbacknya atau bentuk daripada lembar kerjanya untuk pertemuan hari ini adalah bahwa anak-anak harus membuat resume atau resume ya, namanya resume, ditulis di buku. Kan tahun ajaran baru sudah mulai, ini pasti sudah pada beli buku Pandri, atau nggak usah beli buku juga, buku-buku yang semester kemarin masih bisa digunakan nih. Jangan buang-buang buku lah. Saya tidak suka dengan euforia tahun ajaran baru mereka harus beli buku baru, serba baru semua. Tidak seperti demikian. Boleh mempergunakan buku yang pelajaran saya yang masih banyak kosongnya juga misalkan, atau dari Siskom yang banyak nyambung begitu di situ. Kamu tulis resume atau summary ya, summary atau resume, ringkasan lah begitunya bahasa Indonesia, ringkasan kegiatan kami ini ya, pembelajaran kami. Ditulis ya, bukan diketik. Beda diketik dengan ditulis tangan gitu, lebih otentik. Setelah ditulis tangan lantas dipoto, dikirim ke WA guru masing-masing. Bisa disebutan lagi? Saya ulangi lagi, takut kalian lupa. TKJ 1 dengan Pak Andri, saya sendiri lupa. TKJ saya dengan saya, TKJ 2 dengan Pak Andri, TKJ 3 dengan Pak Heru. Nomor WA mungkin akan ditulis di deskripsi. Betul Pak Bapak Yuda Kaprong. Di sini live di sini nih, bukan live, siaran ini disaksikan juga oleh Kapro kalian. Ada Pak Yuda, ada Tulmen juga, ada Pak Dadan, ada Bu Yunita. Ya, sepertinya kita pembelajaran akan seperti ini terus, baik pelajaran yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir mungkin Pak Andri, mangga. Buat anak-anakku, mohon maaf, jangan menganggap apa yang kami lakukan ini sesuatu yang useless. Ya, masa seperti ini, masa pandemi ini,
semua berimbas. Kami kena imbas, Anda kena imbas. Jadi saya mohon sekali lagi, belajar is never ending story. Apapun itu bentuknya, tetap kalian harus belajar. Tanpa belajar, sekali lagi campan, tanpa belajar you have idiot man. You jadi anak-anak yang bodoh. Dan itulah yang kita nggak mau. Ya, maka oleh karena itu tetap meskipun keberadaan kami belajarnya seperti ini, jarak jauh. Ya, tolong belajar. Dari mana itu sumbernya terserah. Sekali lagi kata Pak Haji, kita sebagai pemicu saja. Itu lebih lah pemicu 10%. Tes. Tapi mudah-mudahan dengan pemicu ini harapan saya Anda terus belajar. Ya. Itu mungkin dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Hairul. Sebelum penutupan, sampai sebelum penutupan, tolong subscribe, like, and share. Jangan lupa, wajib. Kapro kalian ada di belakang kalian, di belakang kamera itu. Awas, dihitung. Ya udah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua lah. Sangat luar biasa sekali hari ini. Saya sangat berasa bahagia hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini. Dulu cita-cita kita kan jadi bintang. Sebetulnya ini cita-cita awal. Pak Andri memang model, Bang. Baik, begitu saja mungkin anak-anakku sekalian, kita akhiri semua dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bisa dikatakan pembawa acara, Pak Hairul dengan Pak Andri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.